Teguran. Para penjaga terkapar dengan wajah babak belur setelah diamuk oleh Gabrieli. Reinhard yang baru saja keluar dari ruang rawat Elia menghela napas panjang melihat kelakuan sahabatnya. Dasar tidak berguna. Bagaimana bisa kalian membiarkan penjahat itu masuk ke ruangan istriku, ha? Apa mata kalian sudah buta sampai tidak bisa membedakan mana Reinhard dan mana keparat itu? Teriak Gabrieli menggila. Maafkan kami Tuan Muda. Awalnya kami juga curiga, tapi karena dokter palsu itu sangat mirip saat mengumpat seperti dokter Reinhard, jadi kami membiarkannya masuk ke dalam. Kami benar-benar tidak tahu kalau dia adalah jegal, Tuan Muda. Sungguh, tetap saja kalian tidak berguna. Jika sampai istriku kenapa-napa, maka kalianlah yang harus bertanggung jawab. Alia baik-baik saja, Gap. Dia hanya disuntik obat bius oleh bajingan itu. Timpal Reinhard sambil menepuk bahu sahabatnya yang ingin kembali menghajar anak buahnya. Istrimu tidak merespon panggilanku karena dia sedang berada di bawah pengaruh obat. Tidak perlu cemas, dia akan segera bangun setelah tidur beberapa jam. Benar Elia tidak apa-apa? Tanya Gabrieli khawatir. Reinhard terdiam. Bajingan itu sempat menyiksa Elia sebelum menyuntikkan obat bius ke tubuhnya. Sepertinya tujuan awal jegal adalah ingin menculik Elia. Tapi karena ada penjaga yang menyadari keributan saat di dalam kamar, jadi dia mengurungkan niatnya. Gabrieli, bukankah kau sendiri yang menyembunyikan kamera di dalam kamar? Kening Gabrieli mengerut. Seingatku aku tidak pernah meletakkan kamera di sana. Ares, apa kau yang melakukannya? Saya tidak, Tuan Muda, jawab Ares kebingungan. Aneh, jadi siapa yang meletakkan kamera di sana? Atau jangan-jangan selama ini aku dan Elia diawasi oleh seseorang? Tapi siapa? Apa mungkin? Gabrieli, sebaiknya kau lihat sendiri rekaman itu. Kau akan tahu kenapa para penjaga bisa sampai kecolongan. Ucap Reinhard mengajak Gabrieli masuk ke dalam ruangan. Tanpa membuang waktu lagi, Gabrieli dan Ares segera mengikuti Reinhard masuk ke dalam. Dia lalu menatap ayah mertuanya yang sedang duduk di samping ranjang sambil membelai wajah istrinya yang tertidur lelap. Ayah, sapa Gabrieli pelan. Brian menoleh, dia lalu mengangguk sedih ke arah menantunya. Gabrieli, ada yang ingin menyakiti Eleanor. Dia hampir membuatnya mati kehabisan napas. Mata Gabrieli membelalak lebar mendengar penuturan ayah mertuanya. Dia lalu menatap tajam ke arah Reinhard, menuntut agar dia segera memberinya penjelasan. Tenang dulu, kau bisa melihatnya langsung di sini, ucap Reinhard sembari menyalakan televisi. Begitu televisi menyala, Gabrieli langsung menahan napas melihat Reinhard palsu yang sedang menatap istrinya penuh nafsu. Dia menggeretakkan gigi saat bajingan itu merebut ponsel yang akan diambil olehnya kemudian melemparnya ke dalam tong sampah. Setelah itu jegal menyakiti istrinya dengan cara mencengkram bagian dagu kemudian menindih tubuhnya. Mata Gabrieli terpejam saat jegal menutup wajah Elia dengan bantal sebelum akhirnya menyuntikkan sesuatu di lengannya yang langsung membuat Elia tidak sadarkan diri. Apa obat itu berbahaya? Tanya Gabrieli menahan emosi. Seharusnya tidak, Gap. Tenang saja, aku sudah mengambil sampel darah Elia untuk diperiksa, jawab Reinhard. Oh ya Gabrieli, kalau bukan kau ataupun Ares, lalu siapa yang meletakkan kamera di ruangan ini? Tidak mungkin kamera ini muncul tiba-tiba kan? Gabrieli terdiam, tapi dia yakin sekali kalau itu adalah perbuatan anak buah ibunya. Memang siapa lagi yang mampu bergerak dengan begitu teliti selain kedua orang tuanya? Kendati demikian, Gabrieli merasa perlu memastikan hal ini terlebih dahulu. Dia lalu mengambil ponsel untuk menghubungi ibunya. Ada apa sayang? Bu, apa benar ibu yang meletakkan kamera di kamar Elia? Tanya Gabrieli begitu panggilan tersambung. Lama tak ada jawaban dari ibunya Gabrieli. Hal itu membuatnya mulai merasa risau. Bu, ayo beritahu aku yang sebenarnya. Ibu kan yang memerintahkan anak buah ibu untuk memasang kamera di ruangan ini? Iya, memang ibu yang menyuruh mereka untuk memasangnya. Gabrieli, jadilah suami yang benar-benar siaga. Kau harusnya tidak teledor seperti ini. Elia bisa mati di tangan jegal jika ayah dan ibu tidak mengawasinya diam-diam. Iel, ibu akan lebih bangga kalau kau lebih memprioritaskan istrimu ketimbang pekerjaan. Istrimu itu sangat berharga. Kau tidak boleh lengah menjaganya. Mata Gabrieli terpejam erat. Dia tahu kalau ibunya sedang memberinya sebuah peringatan. Gabrieli membuka mata kemudian menatap ke arah ranjang. Dia merasa sangat tidak berguna karena tidak bisa menjaga keselamatan istrinya sendiri. Maafkan aku, Bu. Aku salah. Elia tidak seharusnya begini jika aku lebih hati-hati dalam menjaganya. Terdengar helaan nafas dari dalam telepon dan Gabrieli tahu kalau ibunya sudah merasa dikecewakan olehnya. Gabrieli, sejak kau menikahi Elia, dia sepenuhnya tanggung jawabmu. Mulai sekarang jangan pedulikan hal lain lagi selain keselamatan dan kebahagiaannya. Tolong jangan kecewakan ayah dan ibu, nak. Kami tidak mau merasa gagal menjadi orang tuamu. Elia adalah separuh dari jiwamu. Kau harus lebih peka lagi setelah kejadian ini. Apa kau mengerti? Aku mengerti, Bu. Terima kasih untuk tegurannya. Aku menyayangimu, Bu, jawab Gabrieli.
Setelah mendapat peringatan dari ibunya, Gabrieli segera melangkah menuju ranjang. Matanya menyendu melihat luka memar di bagian dagu dan juga rahang Elia. "Sayang, maafkan aku yang lalai menjagamu. Maafkan aku," gumam Gabrieli sedih. Brian, Reinhard, dan Aris menatap iba ke arah pria yang dikenal sebagai orang yang memiliki sikap dingin dan acuh itu. Sungguh sulit dipercaya jika seorang Gabrieli bisa menjadi tidak berdaya di hadapan seorang gadis kecil bernama Eleanor. "Ceklek, ada keributan apa di sini? Elia baik-baik saja kan?" Semua orang yang berada di dalam kamar menoleh ke arah pintu begitu mendengar suara teriakan yang cukup memekakkan telinga. "Astaga, Lepi, apa yang kau lakukan di sini, ha? Kau itu belum sembuh, kenapa sudah keluyuran sih?" Omel Reinhard sambil berlari menghampiri Lepi yang terlihat kesusahan menggerakkan kursi rodanya. "Kenapa tidak mau memanggil perawat untuk membantumu, Hem? Minggir kau," usir Lepi menepis tangan Reinhard yang ingin membantunya mendorong kursi roda. "Dasar kalian pria-pria tengik, kenapa tidak ada yang mengabari aku kalau penjahat itu kembali menyerang Elia? Kalau saja aku tidak mendengar para perawat bergosip, sampai mati pun aku tidak akan tahu kalau Elia dicelakai." "Lepita, kau juga mengenal Eleanor?" tanya Brian kaget. "Sejak kapan? Kenapa tidak memberitahu paman?" "Kenapa tidak memberitahu paman? Hah? Paman pikir paman berhak untuk mengetahui keberadaan Elia setelah kalian membuangnya?" "Iya," amuk Lepi semakin kesal melihat keberadaan suami bibinya. "Sudah lama aku menahan kemarahan pada paman dan juga pada kakek Karim. Sekarang biarkan aku meluapkannya sepuas hati." Gabrieli tak mengindahkan Lepi yang sedang mengamuk pada ayah mertuanya. Atau wajar saja dia melakukan hal itu karena rasa sayangnya yang begitu besar terhadap Elia. Nanti setelah dia puas mengeluarkan semua unek-uneknya, barulah Gabrieli akan memberitahunya jika ayah mertuanya tidak bersalah. "Lepita, paman, cukup paman, jangan coba-coba untuk membela diri di hadapanku. Apa paman tahu kalau selama ini Elia tinggal di tempat kumuh seperti gudang yang tidak layak pakai? Tidak kan? Apa paman juga tahu kalau Elia menderita kekurangan gizi karena hanya mampu makan 1 kali dalam sehari? Tidak juga kan? Apa paman tahu, Lepi, selama ini ayah tidak tahu kalau Elia masih hidup. Dia juga sama menderitanya seperti Elia, jadi jangan terlalu berlebihan dalam menghakiminya. Dia tidak sepenuhnya bersalah." Bella Gabrieli yang tidak tega melihat raut terluka di wajah ayah mertuanya. Ayah baru mengetahui rahasia ini setelah kakek Karim mengungkapkan kejahatan yang telah dia lakukan 19 tahun yang lalu. "Itulah kenapa kalian bertemu ayah saat di taman. Ayah sedang mencari Elia di sana." Mulut Lepi terkatup rapat setelah mendengar penjelasan Gabrieli. Sorot matanya yang tadi memperlihatkan amarah dan kebencian, kini berangsur-angsur melembut. Dia lalu menatap kasihan ke arah suami bibinya yang terlihat seperti sedang menahan tangis. "Paman, apa itu benar?" Brian mengangguk pelan. "Iya, paman juga baru tahu kalau anak paman masih hidup." Paman benar-benar tidak tahu kalau Eleanor sudah menderita sampai seperti ini." "Paman," tangis Brian akhirnya pecah, dadanya sesak sekali setelah tahu kehidupan seperti apa yang dilakoni oleh putri kesayangannya. Hati Brian hancur saat Lepi mengatakan jika putrinya kekurangan gizi karena tak mampu membeli makanan. Dunianya seakan runtuh. Maaf Tuan Brian, Lepi, sebaiknya kalian jangan membuat gaduh di sini. Kita bicara di luar saja. Elia perlu banyak istirahat sekarang. Biar Gabrieli saja yang menemaninya di sini," ucap Reinhard menengahi pembicaraan saat keadaan mulai tidak kondusif. Meski tak rela, akhirnya Brian dan Lepi hanya bisa patuh saat Reinhard dan Aris mendorong mereka untuk keluar, meninggalkan Gabrieli yang sedang meratapi kebodohannya karena lalai dalam melindungi Elia dari kejahatan jegal. Karena harta, masih belum menemukan keberadaannya juga. Sebenarnya kalian itu benar-benar bekerja atau tidak, ha? Sudah sekian lama tapi kalian masih saja tidak berhasil menemukan di mana parasit itu tinggal. Amuk Patricia pada seseorang yang sedang diteleponnya. "Aku tidak mau tahu, secepatnya kalian harus segera membawanya ke hadapanku. Jika tidak, maka bersiaplah untuk pergi ke neraka." "Jadi Nona mengancam kami begitu?" "Hahaha, Nona Patricia, sebaiknya kau berhati-hati dengan lidahmu. Kau itu hanya seorang wanita bodoh yang haus akan harta. Memangnya apa yang bisa kau lakukan pada kami, ha?" Patricia menyeringai lebar setelah diajak oleh orang suruhannya. Dia dengan santai menaikkan kakinya ke atas meja kemudian balik mengancam orang tersebut. "Memangnya apa yang bisa aku lakukan? Kalian jangan bodoh. Jika aku saja mampu membayar kalian dengan sangat mahal, apa kalian pikir aku tidak akan mampu membayar orang lain untuk menghabisi kalian? Seharusnya kalian tahu siapa Jegal. Aku dengar dia sudah kembali ke negara ini. Bagaimana? Apa kalian tertarik untuk mati di tangannya?" Untuk sesaat tidak ada jawaban dari balik telepon, dan Patricia yakin sekali kalau orang-orang itu pasti sedang ketakutan setelah mendengar nama Jegal.
Jujur saja, Patricia sebenarnya tidak bernyali untuk meminta bantuan pada pembunuh berdarah dingin itu. Dia sengaja menggunakan nama Jegal hanya untuk menggertak orang suruhannya supaya mereka bisa lebih patuh lagi pada perintahnya. Dan sepertinya apa yang dilakukan berhasil, terbukti karena orang-orang itu tidak ada yang berani membalas perkataannya. Kenapa diam? Jangan bilang kalian takut pada Jegal, ejek Patricia sembari tersenyum penuh kemenangan. Nona Patricia, tolong beri kami waktu sebentar lagi untuk mencari tahu di mana Nona Eleanor tinggal. Benar-benar sulit bahkan untuk sekedar mencari sisa aktivitasnya di muka umum. Seperti ada orang lain yang sengaja menghapus jejaknya dimanapun. Sungguh kami tidak bohong. Rahang Patricia mengetat. Sudah puluhan kali dia mendengar hal ini dari orang suruhannya. Aku tetap tidak peduli. Apapun caranya, kalian harus tetap menemukan keberadaan Eleanor secepatnya. Karena saat ini kita sedang berlomba dengan waktu. Brian dan Karim mereka pasti sudah menyebar banyak orang untuk melacak keberadaan Eleanor. Dan aku tidak mau kalau kalian sampai kalah start dari mereka. Akibatnya bisa fatal. Aku akan kehilangan harta karun yang selama ini aku impikan. Jadi kalian tahu bukan apa yang harus dilakukan? Ingat, aku tidak membayar kalian dengan cuma-cuma. Berani berkhianat maka bersiaplah mati di tangan malaikat Jegal. Tok tok tok. Cia, apa ibu boleh masuk? Patricia segera menurunkan kakinya dari atas meja begitu mendengar suara ibunya. Dia kemudian memutuskan panggilan yang sedang berlangsung sebelum mempersilahkan ibunya untuk masuk. Iya bu, masuk saja, saut Patricia sambil membenarkan letak pakaiannya yang sedikit berantakan. Pintu ruangan terbuka, sejenak Yura tertegun melihat putrinya yang sedang tersenyum. Dengan penuh kebimbangan, akhirnya Yura berjalan masuk ke dalam. Apa ibu mengganggumu, sayang? Tidak sama sekali bu, aku malah senang ibu mau berkunjung kemari, jawab Patricia. Duduklah bu, jangan sungkan. Yura mengangguk, dia lalu menundukkan bokongnya di kursi yang berada di depan meja kerja putrinya. Cia, ada hal penting yang ingin ibu bicarakan denganmu. Sebelah alis Patricia terangkat ke atas, dia bisa melihat ada yang tidak beres dengan raut wajah ibunya. Tak ingin memburuk sangka, Patricia segera mempersilahkan ibunya untuk bicara. Apa yang ingin ibu bicarakan? Kedengarannya itu sangat penting. Iya sayang, ini sangat penting, saut Yura pelan. Ayahmu meminta ibu untuk menjadi ibu sambung Eleanor setelah dia ditemukan, dan ibu mengiyakannya begitu, sambung Patricia sambil menggertakkan gigi. Apa ibu tahu apa artinya itu? Yura bangkit berdiri kemudian berjalan menghampiri putrinya. Dengan lembut dia mengelus pundak putrinya yang mulai marah. Patricia, lebih baik kita urungkan saja niat kita yang ingin melenyapkan Eleanor. Kita bisa hidup berdampingan nantinya. Ibu janji ayah dan kakekmu tidak akan membuang kita berdua. Patuh pada ibu ya nak. Apa ibu bilang patuh? Teriak Patricia kemudian menepis tangan ibunya. Ayolah bu, ibu jangan mau dibodohi oleh mereka. Percaya padaku, begitu gadis jalan itu masuk ke rumah, maka kita akan langsung terabaikan. Jangan percaya dengan janji manis mereka bu. Mereka pasti memiliki maksud lain dengan sengaja meminta ibu menjadi orang tua sambungnya Eleanor. Ibu hanya akan diperalat oleh mereka berdua. Percaya padaku. Emosi Patricia meledak. Dia tidak menyangka kalau ibunya akan berputar haluan secepat ini. Padahal baru tadi pagi dia merasa sangat bahagia karena ibunya mau bergabung dengannya untuk menyingkirkan Eleanor. Entah siapa yang sudah menghipnotis ibunya sampai-sampai ibunya nekat berbicara seperti ini sekarang. Patricia, tolong jangan seperti ini sayang. Ayah dan kakekmu tidak sejahat yang kau pikirkan. Apa kau tahu? Demi Eleanor, ayahmu bahkan rela meminta maaf pada ibu dan mengajak ibu untuk membuka lembaran baru. Jika benar kedatangan Eleanor bisa membuat hubungan ibu dan ayahmu membaik, maka ibu tidak akan merasa keberatan untuk menerima kehadirannya. Ibu harap kau juga seperti itu sayang. Kita berdamai saja dengan keadaan ini ya. Cia, sayang ibu kan? Bujuk Yura berusaha meluluhkan kemarahan putrinya. Sayang, hahaha, apa? Tidak salah ibu bertanya seperti itu padaku. Seharusnya aku yang bertanya pada ibu menyayangiku atau tidak. Kenapa bu? Kenapa ibu harus menuruti perkataan ayah? Jelas-jelas selama ini ayah selalu menolak kehadiran ibu. Mustahil hanya karena masalah ini ayah mau begitu saja membalik perasaannya. Mereka pasti sudah merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan kita berdua. Teriak Patricia sambil menatap tajam ke arah ibunya. Tapi kalau memang itu yang ibu inginkan maka terserahlah. Silakan ibu menjadi babu untuk gadis sialan itu. Tapi aku akan tetap mencari cara untuk membunuhnya. Pewaris keluarga Young hanya ada satu, yaitu Patricia Young. Yura tercengang kaget begitu menyadari jika kemarahan Patricia ternyata berujung pada harta warisan yang dimiliki keluarga suaminya. Dia tidak menyangka kalau selama ini Patricia menginginkan semua itu. Yura pikir Patricia bukanlah seorang gadis yang tamak, tapi apa yang dia lihat sekarang membuktikan jika putrinya tidak sebaik yang dia lihat selama ini. Patricia, apa kau sadar dengan ucapanmu barusan nak? Kau begitu menggebu ingin menyingkirkan Eleanor hanya karena harta warisan milik ayahmu? Patricia, ini bukan sikapmu sayang. Kau tidak begini sebelumnya. Apa yang terjadi, Hom?
Tanya Yura menolak percaya dengan apa yang dia lihat. Patricia mendengus sambil menoleh ke arah lain. Sekarang dia sudah tidak peduli lagi pada ibunya. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana caranya bisa membunuh Eleanor, kemudian mengambil alih seluruh harta kekayaan milik keluarga yang selama ini merawatnya. Patricia tak ingin lagi memikirkan kebahagiaan ibunya, karena sekarang dia tahu kalau wanita yang sangat dia sayangi ini lebih memilih bahagia bersama ayahnya ketimbang berada di pihak yang sama dengannya. Memikirkan hal itu membuat Patricia semakin membenci Eleanor. Gara-gara gadis sialan itu, sekarang ibunya jadi berpaling darinya. Sayang, tolong dengarkan ibu ya. Berhenti mencari Eleanor dan berdamailah dengan hatimu. Ibu yakin ayah dan kakekmu pasti akan membagi harta mereka dengan adil untukmu dan juga untuk Eleanor. Jangan gelap mata hanya karena hartana. Kau bisa kehilangan banyak hal jika terlalu mengejar kebahagiaan duniawi. Ibu mohon hentikan semua ini sebelum terlambat, oke? Bujuk Yura penuh harap. Pergilah dari sini. Aku tidak butuh nasihat dari orang tua yang tidak mau mendukung kebahagiaan anaknya. Usir Patricia acuh. Dan juga mulai malam ini, aku tidak akan kembali lagi ke rumah itu. Jika mereka menanyakan di mana aku, katakan saja kalau aku tidak sepantasnya ada di rumah mereka, karena aku ini hanya orang luar. Kalian bertiga silakan berbahagia menyambut kepulangan Eleanor, itu pun jika dia tidak mati di tanganku, Bu. Patricia, ibu mohon jangan seperti ini, nak. Ibu sangat menyayangimu. Tolong jangan pergi dari rumah ya, ucap Yura panik. Aku baru akan pulang jika ibu bersedia membantuku membunuh Eleanor. Jika tidak, maka... Patricia, sudahlah, lebih baik sekarang ibu pulang saja. Pekerjaanku masih sangat banyak. Tolong jangan membuang-buang waktuku lagi. Yura tidak tahu harus bagaimana sekarang. Dia tidak mungkin membiarkan putrinya hidup sendirian di luar rumah. Tapi lebih tidak mungkin lagi dia menuruti keinginannya yang ingin melenyapkan nyawa calon anak sambungnya. Patricia, ibu, pergi, usir Patricia tanpa melihat wajah ibunya. Meski hatinya sedih, Yura akhirnya menuruti keinginan Patricia untuk pergi dari sana. Sebelum Yura menutup pintu, dia terus menatap dalam ke arah putrinya berharap kalau gadis itu akan berubah pikiran. Namun nihil, putrinya malah tenggelam dalam tumpukan berkas yang tersusun di atas meja. Yura baru benar-benar pergi dari sana saat menyadari kalau putrinya sudah tak mau lagi untuk sekedar melirik ke arahnya.